Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungki Rosalia Putri dengan NIM 200512040002 dari kelas TIB 2020. Saya di sini akan melaksanakan praktikum mail server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama kita membutuhkan PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, switch 1, switch 2. Kemudian kita hubungkan ke switch 2. Ya, setelah itu kita ke PC 1, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.192, default gateway-nya 192.168.162, DNS servernya 33.33.33.1. Setelah itu kita ke PC 2, masukkan IP address-nya 192.168.1.2, subnet mask-nya 255.192, default gateway-nya 192.168.162, DNS servernya sama seperti tadi 33.33.33.1. Kita ke PC 3, masukkan IP address-nya 192.168.1.3, subnet mask-nya 255.192, default gateway-nya 192.168.1.62, DNS servernya 33.33.33.1. PC 4, masukkan IP address-nya 192.168.1.65, subnet mask-nya 255.192, default gateway-nya 192.168.1.126, DNS servernya 33.33.33.1. Ya, kita ke PC 5, masukkan IP address-nya 192.168.1.65, subnet mask-nya 255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.126, DNS servernya 33.33.33.1. Kita ke PC 6, masukkan IP address-nya 192.168.1.67, subnet mask-nya 255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.126, DNS servernya 33.33.33.1. Oke, sudah. Setelah itu kita tambahkan router. Tambahkan router 1. Kita hubungkan dari router 1 ke switch 1 ke switch 2. Kemudian kita masukkan fast ethernet pada router 1. Fast ethernet 0 kita on-kan terlebih dahulu. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.62, subnet mask-nya 255.192, fast ethernet 10, kita on-kan dulu. Masukkan IP address-nya 192.168.1.26, masukkan subnet mask-nya 255.192, dan setelah itu kita tambahkan router 2. Kemudian kita tambahkan switch 3.
Kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita membutuhkan access point. 2 access point. Setelah itu kita rename menjadi AP1 dan AP2. Oke, sudah. Kemudian kita membutuhkan laptop. Sebentar, kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian smartphone. Nah, setelah itu kita ke AP1, config, pilih port 1, kita ubah SSID-nya menjadi AP1. Kemudian pilih WPA2 PSK, kita masukkan passwordnya 1 sampai 8. Setelah itu kita ke AP2, pilih config port 1, ubah SSID-nya AP2, tidak pakai password ya untuk AP2 ini. Kemudian kita ke laptop. Karena di sini belum ada wirelessnya, jadi kita matikan terlebih dahulu. Kita setting, kita matikan terlebih dahulu. Kemudian kita lepaskan. Setelah itu kita pasang wirelessnya. Kemudian kita nyalakan. Nah, sekarang sudah ada wirelessnya ya. Sekarang pada SSID kita namakan AP1. Pilih WPA2 PSK, masukkan password 123456778. Pilih static. Kemudian masukkan IP addressnya 192.168.1.129. Subnet masknya 255.128. Lalu kita masukkan IP address dari laptop. Default gateway-nya maksud saya 192.168.1.254. Kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Oke, sudah. Kemudian kita ke smartphone. Pilih config wireless. Kita ubah SSID-nya menjadi AP2. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.128. Kita masukkan subnet masknya. Default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian masukkan DNS servernya 33.33.33.1. Oke, sudah. Kita sambungkan terlebih dahulu AP1 ke switch 3, AP2 ke switch 3, switch 3 ke router 2,
Kemudian kita ke router 2, pilih fast Ethernet on 0, kita on kan, masukkan IP address 192.168.1.254. Kemudian subnet masknya 255.128. Oke, setelah itu kita butuh server. Kita ubah namanya menjadi DHCP server. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Kita hubungkan DHCP server ke switch 3. Oke, sudah. Kemudian kita membutuhkan router 3. Kita letakkan di sini. Kemudian kita membutuhkan server. Kita ubah menjadi DNS server. Kemudian kita hubungkan dari router 3 ke DNS server. Kita pilih router 3, pilih config, fast Ethernet 0, kita on kan, masukkan IP address-nya 33.33.33.3, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita ke fast Ethernet 10, kita on kan terlebih dahulu. Kemudian masukkan IP address-nya 43.43.43.3, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sudah. Kemudian kita ke DNS server, pilih desktop, masukkan IP address-nya 33.33.33.1, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 33.33.33.3. Sudah. Kemudian kita membutuhkan switch. Lalu kita membutuhkan server. Kita membutuhkan 3 server ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita rename menjadi web server. Kemudian kita rename lagi menjadi FTP server. Dan yang terakhir kita rename menjadi mail server. Oke, kemudian kita hubungkan dari router 3, kita hubungkan ke switch. Kita hubungkan ke web server, ke FTP server, dan yang terakhir kita hubungkan ke mail server. Oke, sudah terhubung semua ya. Kemudian kita
kita hubungkan dari router 1 ke router 2, dari router 2 ke router 3, dari router 3 ke router 1. Kemudian kita kembali ke router 1, kita pilih serial 2. Serial 2, kita on-kan terlebih dahulu, masukkan IP address-nya 12121211, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita ke serial 3, kita on-kan terlebih dahulu, masukkan IP address 13.13.13.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita ke router 2, serial 20, kita on-kan terlebih dahulu, masukkan IP address-nya 12.12.12.2, subnet mask-nya 2550. Kita ke serial 3, kita on-kan, masukkan IP address 33.33.33.3, subnet mask-nya 2550. Kita ke router 3. Serial 2, kita on-kan, masukkan IP address 33.33.33.3, subnet mask-nya 2550. Serial 3, kita on-kan, masukkan IP address 12.12.12.12, subnet mask-nya 2550. Oke, sudah. Kemudian kita ke FTP server. Lalu ke desktop, masukkan IP address-nya 43.43.43.2, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 43.43.43.3. Oke, sudah. Kita ke router 1. Bentar. Oh ya, benar, kita ke router 1. Masukkan RIP-nya. Kita masukkan RIP routing 192.168.1.0, kemudian kita add 12.12.1.2.0, kita add 13.13.1.3.0, kita add. Oke, kita cek ke CLI, kita ketik no auto summary, kita enter version 2. Oke, sudah. Kita cek RIP-nya apa sudah menjadi versi 2, sudah ya. Kemudian kita setting, kita save. Kita lakukan hal yang sama pada router 2. Masukkan RIP routingnya 192.168.1.0, kita add 12.12.1.2.0, kita add 23.23.230, kita add. CLI, ketik no auto summary, kita enter version 2, enter. Oke, kita cek RIP-nya apakah sudah berubah menjadi version 2. Oke, sudah ya. Kita setting, kita save. Router 3, RIP, masukkan RIP routingnya 23.33.33.3.30, 42.42.42.0, 12.12.12.0, kita add 23.23.230, kita add. Kemudian kita ke CLI no auto summary,
version 2, enter. Kemudian kita lihat RIP-nya apa sudah berubah, sudah ya. Kemudian kita setting, kita save. Nah, sekarang kita pastikan bahwa PC1, PC4, dan laptop terhubung dengan FTP server. Kita ke PC1, pilih command prompt, kita coba ping ping 43434342. Kita tunggu prosesnya terlebih dahulu. Ya, berhasil ya. Kemudian kita ke PC4, kita ping 43434342. Ya, nampaknya sudah. Oke, langsung saja kita ke DNS server. Pilih service DNS. Nah, di sini kita nyalakan terlebih dahulu. Kita masukkan nama domain mailku.com dengan tipe record, address 434344, lalu kita add, terus kita save. Nah, di sini telah ditambahkan. Setelah itu kita cek ke PC1, pilih command prompt, kita ketik nslookup mailku.com. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul DNS request timeout. Itu merupakan hal wajar ya, karena memang pertama kali. Tetapi di sini sudah muncul setelah adanya timeout tersebut, yaitu mailku.com dengan address 434344. Nah, setelah itu kita beralih ke mail server. Service, pilih email, masukkan domain name mailku.com, kemudian kita set, lalu user kita masukkan user 1 dan user 2. Nama user dan password kita samakan ya, agar lebih mudah dalam melakukan simulasi. Kita add dan masukkan user 2, passwordnya juga sama. Nah, di sini telah tersimpan 2 buah user. Setelah itu pada bagian IP konfigurasi DNS server 33331, IP address-nya 434344, default gateway-nya 4343433, subnet mask-nya 255.255.2550. Kita periksa terlebih dahulu. Oke, sudah benar ya. Sekarang kita coba mengirimkan dan menerima email menggunakan 2 buah device. Dapat menggunakan 2 device, misalnya smartphone ataupun laptop. Untuk user 1 kita set pada PC1. Kemudian kita pilih email. Masukkan namanya user 1, email address-nya user1@mailku.com. Ya, untuk incoming mail servernya kita masukkan mailku.com, sama ya, mailku.com. Username-nya user 1, password user 1. Oke, kita periksa dulu. Jika memang sudah benar, kita save.
Kemudian kita beralih ke laptop, pilih desktop, email, kita masukkan namanya user2, email addressnya user2@mailku.com, incoming mail servernya mailku.com, sama seperti tadi ya. Untuk username-nya user2, passwordnya juga sama user2. Oke, kita periksa apakah sudah benar. Jika sudah benar, kita save. Oke, kemudian kita cek untuk NSLookup dengan device 2. Pilih command prompt NSLookup mailku.com. Enter. Nah, nampaknya sudah berhasil ya. Oke, setelah itu kita akan langsung mengirimkan email dari PC 1 sebagai user 1 dan ke laptop sebagai user 2. Pilih compose to, kita kirim email dengan tujuan ke user 2 @mailku.com. Subjek ini tes email dari user 1. Hello user 2. Ini adalah pesan dari user 1. Oke, kita send, kemudian kita cek ya, sudah terkirim, send sukses. Kita cek ke user 2 apakah sudah terkirim. Pilih retrieve. Nah, sudah terkirim ya. Terus kita buka, isinya sesuai dengan apa yang kita kirim tadi. Kemudian kita coba reply. Kita balas, hai user 1, pesan dari user 1 sudah diterima, terima kasih. Kita send. Oke, kita coba lihat ya, send sukses, sudah terkirim. Kita coba cek ke user 1, retrieve. Nah, sudah terkirim ya. Kita buka isinya apakah sesuai dengan apa yang dikirim user 2 tadi. Oke, sudah sesuai dengan apa yang dikirim user 2 tadi ya. Ya, sekian dari praktikum yang saya lakukan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.